Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hathara tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi bi ridha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في الشفقة والنصيحة. Ini adalah sebuah pasal yang membahas mengenai urgensi sifat peduli atau rasa kasih sayang kepada teman, wan nasihah dan saling menasihati. Jadi dalam pasal ini kita akan membahas mengenai betapa pentingnya kita memiliki rasa peduli terhadap teman kita sesama penuntut ilmu. Dalam hal ini, ketika kita mendapati teman kita mengalami kesulitan dalam belajar, maka menjadi kewajiban untuk kita membantunya. Ya, bukan malah membiarkannya, apalagi sampai menjatuhkannya. Tapi yang menjadi wajib bagi kita adalah untuk membantunya, ya, agar mereka yang kesulitan tersebut dapat diberikan pemahaman sebagaimana apa yang telah kita pahami. Itu merupakan salah satu akhlak adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dia harus peka terhadap lingkungannya, dia harus melihat lingkungan sekitar ketika butuh bantuan, ketika butuh nasihat mungkin sebagian dari mereka, maka dia turun tangan untuk melakukan hal itu. Jadi seorang penuntut ilmu yang baik bukanlah seorang penuntut ilmu yang hanya fokus pada dirinya, bukan hanya seorang penuntut ilmu yang egois, tapi yang peka terhadap lingkungan, yang memberikan nasihat ketika melihat ada kesalahan atau memberikan bantuan ketika melihat ada kesulitan bagi teman-temannya, ya saling peduli, ya, termasuk hal tersebut juga akan terjadi atau akan dilakukan oleh orang lain kepada kita jika kita yang membutuhkan nasihat dan kepedulian tersebut. Nah, inilah sifat sikap saling peduli terhadap sesama penuntut ilmu yang menyebabkan suatu kelompok itu berhasil bersama-sama. Ini juga yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita kan tidak pernah mendengar ada istilah sahabat ini lebih pintar dari sahabat ini, ada sahabat yang bodoh. Tidak. Semua sahabat kita anggap adil semua. Ya, semua sahabat kita anggap pintar semua. Ya. Apa yang menyebabkan mereka bisa sampai ke level itu? Ya karena mereka punya rasa kepedulian terhadap sesama. Ketika melihat temannya yang lain, sahabat yang lain dalam keadaan kesulitan, mereka bantu. Ketika melihat ada yang perlu dinasehati, mereka saling menasehati. Dan itulah yang menjadi kunci sukses mereka. Jadi dalam majelis ini kita bisa semua sukses, ya apabila semua dari kita punya rasa kepedulian terhadap sesama. Peduli bukan dalam arti urusan duniawi, tapi kepedulian lebih kepada urusan-urusan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga nanti mencakup sedikit banyaknya dengan apa yang berkaitan tentang urusan-urusan duniawi seperti itu. Wa in bagi ayyakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidin. Hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki sifat musyfik. Ya, yang pertama, musyfik artinya syafaqah, yang memiliki rasa peduli. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan dan tafsirkan tadi. Ya, punya rasa kepekaan sosial, punya rasa kepedulian, rasa ingin membantu teman, ya, rasa mengasihi teman, ya termasuk juga ingin kepedulian terhadap keluarga, itu termasuk semua dalam hal syafaqah. Nasihan, ya suka menasihati, artinya bukan hanya sekedar ceramah-ceramah di hadapan orang, tapi ya kalau kita melihat sesuatu yang salah maka sampaikan, ya falyughayyirhu bilisani, ya. Ubahlah dengan lisan kita, maksudnya nasihati kita, ya karena ciri-ciri orang yang tidak merugi dalam surat Al-Asr itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya saling memberi wasiat, artinya saling menasihati. Ghairu hasidin, dan jauhilah sifat yang tidak boleh kita lakukan adalah sifat hasad, ya, sifat dengki. Jadi tidak boleh ada rasa dengki. Kita justru harus dekat sama orang, peduli sama orang, bukan dengki sama orang. Ya, bukan malah orang ini segala macam, bukan seperti itu. Tapi kita bagaimana membangun sebuah komunitas, ya komunitas belajar. Itulah yang membuat orang-orang dalam komunitas belajar yang sukses, maka akan jadi sukses semua. Tapi kalau gagal membuat komunitas belajar, biasanya dia akan hidup sendiri dan justru akan jauh dari kesuksesan, jauh dari ketenaran. Seperti itu. Fal hasadu yadurru wa la yanfa. Ya, sifat hasad itu yadur, hanya akan memberikan mudarat saja, la yanfa, tidak akan memberikan manfaat apapun. Jadi kalau kita dengki sama orang itu nggak akan kita dapatkan apapun kecuali hanya mudarat saja bagi diri kita. Kita capek mikirin dia, dia belum tentu mikirin kita, gitu ya.
kita cuma fokus mikirin dia, kita dengki sama dia, kita pengen apa namanya, pengen berbuat buruk kepada dia, itu hanya menyebabkan kita sibuk saja seperti itu. Karena itu ya sudah, biarkan saja, ya nggak perlu ada dengki dalam majelis itu seperti segala macam. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi yaqul. Nah, suatu ketika ya Syekh Burhanuddin Al-Baghdadi maksudnya pernah berkata, qalu, ya para ulama pernah berkata, kata beliau. Jadi beliau menukil perkataan para ulama, inna benal muallimi yakunu aliman. Biasanya anaknya seorang alim, ya, atau anaknya seorang guru itu akan jadi guru juga, atau akan jadi alim juga. Jadi anaknya seorang alim biasanya akan jadi alim seperti bapaknya. Ini banyak kasus yang kita lihat ya. Imam Al-Juwaini misalkan. Imam Al-Juwaini, kita kan dengar Al-Juwaini itu siapa gitu kan. Al-Juwaini itu dua orang ya, yang sama-sama digelar dengan Al-Juwaini. Kita sering mendengar istilahnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Nah, itu anak ya. Ayah beliau namanya Imam Al-Juwaini juga. Nah, ayah beliau itu juga ulama besar. Jadi ulama besar akan melahirkan anak yang juga akan jadi ulama besar seperti itu. Li'annal mu'allima yuridu ayyakuna talamizuhu fil Qur'ani ulama. Ya, karena bagaimanapun kalau seorang sudah sampai ke derajat alim, pasti ingin anaknya juga alim seperti itu ya. Ibaratnya kalau ayahnya suka belajar, anaknya pasti dibikin suka belajar juga. Gitu. Jadi itulah ibarat peribahasa kita ya, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Gitu ya. Jadi ya sebagaimana orang tuanya, ya begitu juga anak. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin mencetak generasi penerus anak-anak cucu yang baik, maka mulailah dengan merubah diri kita menjadi baik. Ketika kita baik, maka keturunan kita juga akan jadi baik. Fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Dan karena apa namanya, berkah keyakinan beliau ya, keyakinan dalam arti kalau saya memperbaiki diri maka anak saya akan jadi baik juga. Dengan keyakinan itu beliau memperbaiki diri, wa syafaqatihi, rasa peduli yang beliau miliki, yakunu ibnuhu aliman, anak beliau akhirnya menjadi seorang ulama juga seperti halnya ayahnya. Wa kana yuhka, nah diceritakan, anna sadral ajal Burhan al-A'immah. Nah, jadi seorang alim bernama As-Sadral Ajal Burhan al-A'immah, ya gelar beliau, ja'ala waqta sabqi li ibnaihi sadri syahid Husamuddin wa sadri Sa'id Tajuddin. Di Burhan al-A'immah, beliau punya dua anak, Husamuddin Syahid dan Tajuddin As-Sa'id, ya. Nah, saking pedulinya beliau dengan anaknya, ibaratnya bukan hanya peduli dengan, karena orang alim besar, orang apa namanya alim itu kan biasanya didatangi banyak orang untuk belajar kepada beliau. Tapi beliau juga peduli terhadap anak beliau gitu. Nah, kepada terhadap anak beliau itu sampai beliau menempatkan waktu khusus untuk mereka berdua belajar. Oke, jadi beratnya mungkin ayahnya mengatakan, ayah akan ngajar dulu ke tempat-tempat ini, nanti setelah ini jam segini ayah akan ngajar kalian berdua. Gitu. Itu kan jarang ya, mungkin, atau mungkin ada tapi tidak banyak. Ya, orang-orang yang kemudian sudah menjadi level alim, tapi fokusnya hanya membenahi yang ada di luar, tapi yang ada di dalam hal ini dalam rumah, seperti anak-anaknya, keluarganya, itu mungkin lalai untuk itu. Sampai di rumah sudah capek, istirahat, akhirnya nggak bisa lagi untuk menasihati anaknya, memberi manfaat pada anaknya, gitu ya. Tapi fokusnya di luar saja, di luar, wah 1.000 orang jamaah seperti itu. Nah, ini sebenarnya contoh yang kurang baik. Yang baik itu adalah sebagaimana dicontohkan oleh beliau ini, As-Sadrul Ajal Burhanul Aim. Beliau itu meskipun sibuk ngajar di tempat banyak orang, tapi beliau menempatkan waktu khusus ya untuk dua orang anaknya. Kapan? Waktu dhuhwatil kubra, saat waktu duha. Jadi waktu duha itu khusus untuk saya ngajar anak saya, kan beliau. Ya ba'da jamil asbab, ya setelah saya mengajar seluruh orang yang datang kepada saya terlebih dahulu. Fakana yaqulan. Jadi bahkan kedua anaknya ini pernah curhat cerita gitu kan. Apa kata kedua anaknya ini ya, As-Sa'id Tajuddin dan Asy-Syahid Husamuddin, inna tabi'atana taqilu wa tamil. Jadi secara kepribadian, secara kebiasaan, waktu yang ditetapkan oleh ayah kami untuk belajar, yaitu waktu duha tadi, ya itu adalah waktu-waktu yang kami nggak cocok belajar di sana. Artinya kami itu sebenarnya nggak cocok belajar di jam itu, kami nggak mood untuk belajar di situ, kan. Ya, tidak di waktu. Faqala abuhuma, namun ayahnya merespon perkataan kedua anaknya, innal ghuraba'a wa auladal kubara ya'tunani min aqtaril ardi. Ya, orang-orang asing dan anak-anaknya pembesar, ya anak-anak raja gitu ya, anak-anak pejabat ya. Mereka itu semua datang menghampiriku ya dari berbagai belahan negeri, berbagai belahan dunia gitu ya. Fala budda min an uqaddima asbaqahum, maka saya harus mengutamakan mereka untuk saya ajar dulu. Jadi mereka sudah jauh-jauh datang ke sini, maka saya harus ngajar mereka dulu. Jadi ibaratnya beliau peduli, nggak cuma ego, dalam arti di sisi lainnya adalah
Ada orang yang tadi kalau kita contohkan dia pedulinya sama yang di luar, anaknya lupa. Ada juga orang yang mungkin eh, anaknya aja yang mau diajar, misalkan. Atau ini yang orang-orang tertentu saja mau diajar, kamu ngajar semuanya, itu nggak boleh juga. Tapi harus punya peduli kepada siapapun, baik orang yang ada di luar maupun di dalam. Nah, beliau mengutamakan orang yang sudah jauh-jauh datang. Jadi mereka sudah jauh-jauh datang menghampiriku untuk belajar, maka saya harus menghormati mereka terlebih dahulu. Ya, Fabibarakati syafaqati, jadi karena sifat kepedulian itu, faqadnahu. Ya, kedua anaknya akhirnya faqah, baratnya naik level derajat. Jadi seorang ulama al-aktsari fuqahai ahli al-ardi fi dzalikal asli fil fiqh. Nah, kedua anaknya menjadi ya salah dua ya di antara orang yang paling fakih, yang paling tinggi ilmu fikihnya dibandingkan dengan para ulama yang ada saat itu. Ya, kenapa? Tadi karena kepedulian ayahnya baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang datang menghampirinya maupun kepada anaknya sendiri. Jadi itulah yang dicontohkan kepada kita ya yang mau menjadikan anak kita seorang alim maka berlakulah seperti itu. Ketika ada tamu ya kita harus hormati. Ya, ketika ada orang minta ilmu ya kita berikan. Tapi jangan lupa kita punya anak di rumah yang harus diajarkan. Ya, sisi lain kita juga jangan hanya fokus sama anak kita. Banyak yang lain mungkin butuh kepada kita yang kita harus terjun juga di sana. Seperti itu. Wain bagi Allah yunazi'ah dan tidak merupakan adab bagi seorang penuntut ilmu itu untuk berdebat. Karena itu seorang penuntut ilmu itu harus menjauhi sikap berdebat ya wala yukhasimu ya. Perdebatan-perdebatan ya jadal-jadal yang mengakibatkan permusuhan khosam. Jadi kan biasa ada orang berdebat habis debat itu malah jadi berantem. Nah, itu yang semacam itu harus dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Li'annahu yudhayyi'u awqatahu. Karena yang semacam itu hanya akan menghabiskan waktu. Ya, karena kan habis waktu aja. Kebenaran nggak didapatkan, tapi berantem yang ada. Artinya waktu terbuang sia-sia untuk perdebatan yang tidak ada fungsi. Qila al-muhsinu sayujza bi ihsani wal musii'u sayakfihi masawi. Ya. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan dibalasi dengan kebaikan juga. Sementara orang yang berbuat buruk kepada orang lain, maka dia akan cukup dengan keburukan. Artinya dia akan atau telah dibalasi dengan keburukan. Jadi yang baik ya dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Ansyadani Syekhul Imamul Ajallu Zahidul Arifu Ruknuddin Muhammadun ibnu Abi Bakrin Al-Ma'ruf bi Imamil Khawahiri Zadah Al-Mufti rahmatullahi alaihi. Ya, jadi Imam Az-Zarnuji pernah dibacakan sebuah syair oleh Al-Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar. Ya, apa kata beliau dalam syairnya? Ya, qala atau beliau berkata, Ansyadani Sultan Syariah Yusuf Al-Hamdani. Jadi beliau membacakan syair yang juga pernah dibacakan kepada beliau. Jadi Sultan Syariah Yusuf Al-Hamdani pernah membacakan sebuah nasyid, sebuah syair kepada Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar Al-Imam. Nah, Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar membacakannya kembali kepada Imam Az-Zarnuji. Ya, Da'il mar'a la tujzihi, ya, la tujzih ala su'i fi'lihi. Saya fihi ma fihi wa ma huwa fa'il. Ya, tinggalkan seseorang itu, ya, jangan balas perbuatan buruk yang dilakukan kepada kita. Jadi kalau kita diperlakukan buruk sama orang, udah biarkan aja lah, gitu ya, nggak usah dilawan, nggak usah dibalas, biarkan aja orang buruk itu, ya, atau orang yang berbuat buruk itu melakukan itu kepada kita, jadi terima saja. Ya, contohnya siapa? Rasul. Rasul kan pernah dalam kondisi setiap hari dilempari batu, kotoran disiapkan jebakan, bahkan diancam dibunuh. Apakah Rasul pernah membalas mereka semua? Rasul nggak peduli sama mereka semua. Kenapa? Karena Rasul percaya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya fi ma fi wa ma huwa fa'ilun. Nah, mereka akan dibalasi orang-orang yang berbuat buruk kepada kita ya dengan keburukan juga, atau mereka yang sudah dibalasi dengan keburukan tersebut. Nah, jadi sikap kita kepada orang yang tidak peduli artinya gitu kan. Tadi kan kalau kita berbicara di awal peduli, nah sekarang bagaimana kalau orang bersikap buruk kepada kita? Nah, jawabannya adalah ya sudah biarkan saja. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk dia. Nggak perlu dibalas, nggak perlu memancing permusuhan. Qila man arada ayyar bima anfa'abihi falyukarrir hadha syi'r. Dikatakan bahwasanya siapa yang punya hasrat ya untuk mengalahkan musuhnya. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba benci seseorang, kita ingin kalahkan dia, kita ingin hancurkan dia, misalkan seperti itu. Coba baca aja syair tadi ya. Nah, jadi ketika kita mau hasrat ingin mengalahkan teman kita, musuh kita itu ingin apa namanya ingin mempermalukan dia, misalnya membalas dia, ketika kita baca syair, oh iya ngapain saya balas gitu ya, tinggalkan saja dia, buat apa buat saya, dia akan dibalas juga kok nanti pada akhir. Nah, itu sikap yang benar ya. Jadi hafalkan syair tadi. Jadi kalau kita punya hasrat untuk mengalahkan musuh, mempermalukan musuh, membalas musuh, maka ya kita akan menggugurkan niat tersebut karena tadi kita membaca syair tersebut. Ya. Wa unsyitu, aku juga pernah diperdengarkan sebuah syair. Idza syi'ta an talqa aduwaka raghiman wa taqtulahu ghamman wa tahriqahu hamma
Farum lil ula wasdad minal ilmi innahu man istada ilman istada hasibhu ghamma. Apabila engkau ingin ya mengalahkan musuh atau ingin membunuhnya, ingin membakar musuh, jadi ada hasrat ingin apa namanya membalas dendam ibarat seperti itu. Farum lil ula, maka fokus saja untuk mencari kemuliaan ya dengan cara ilmu tentunya, kemuliaan ilmu. Wasdad minal ilmi, tambah saja ilmu. Jadi kalau kita diperlakukan buruk sama orang, udah biarkan saja kita fokus aja belajar, fokus saja memperbaiki diri, fokus untuk apa yang ada kita tambah value diri kita. Jadi nggak usah fokus untuk menjatuhkan musuh kita, tapi fokus saja memperbaharui atau memperbaiki, menambah tinggi derajat value yang kita miliki. Ya, kenapa? Innahu man istada ilman istada hasibuhu ghamma. Semakin tinggi value kita, ya tanpa kita balas orang yang tadi menyakiti kita pun, dia juga akan merasa semakin dengki, semakin iri kepada kita. Jadi jahatnya orang kepada kita itu kan karena dengki sama kita, gitu ya. Jadi kalau kita merasa apa namanya diperlakukan buruk sama orang, biarkan kita perbaiki saja diri, kita tambah value kita, yang secara otomatis value orang yang menyakiti kita tadi akan semakin rendah kan. Nah, nanti kalau value-nya sudah terlihat kelihatan jauh, baru mereka nanti akan merasa ada jarak sekat yang jauh antara value kita dengan value dia yang suka menyakiti kita. Gitu. Jadi itu nasihat para ulama ya. Jadi kalau ada musuh jangan dilawan, tapi ya sudah biarkan saja. Kita tambah atau perbaiki diri saja, tambah nilai value kita. Ya qila alaika an tashtagila bi masahili nafsik la bi qahri aduwik. Jadi katakan oleh para ulama, hendaklah kita untuk menyibukkan diri. Kau menyibukkan diri dengan memperbaiki diri saja. Jadi sibukkan diri dengan memperbaiki diri. La bi qahri aduwik. Jangan sibukkan diri untuk menghancurkan musuh, untuk melawan musuh, untuk membalas dendam. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan melawan orang yang telah berbuat buruk kepada kita atau memperbaiki diri kita, jawabannya perbaiki saja diri, tambah value yang ada dalam diri kita. Fa'idha aqamta masalihan nafsak, ya masalihan nafsik, tawammana dzalika qahru aduwik. Ya, karena kalau engkau yang melakukan hal tersebut, artinya memperbaiki diri, yang menambah value yang ada dalam diri kita, menambah derajat diri kita dengan sakit, terus belajar saja, fokus belajar seperti itu, tawammana dzalika qahru aduwik. Pada dasarnya hal yang semacam itu secara tidak langsung adalah menjatuhkan musuh. Karena kalau kita memperbaiki diri, value kita semakin tinggi, orang lain akan semakin jatuh gitu kan. Jadi kita nggak perlu balas dendam karena secara otomatis nanti mereka akan merasakan sendiri ya rasa-rasa tersebut ya tanpa harus kita perlakukan yang buruk mereka. Ya, jadi secara otomatis dengan memperbaiki diri, menambah value diri akan menjatuhkan orang lain. Gitu. Jadi kita nggak perlu iri, nggak perlu lalu kemudian membalas. Justru itu membuang waktu. Tapi fokus aja memperbaiki diri, orang lain akan jatuh sendiri seperti itu. Wa iyyaka wal mu'adah. Nah, hendaklah kita untuk menjauhi sikap bermusuhan. Jadi jauhi sebanyak mungkin permusuhan. Jangan sampai ada yang punya musuh, gitu ya. Jangan sampai kita punya musuh. Karena kalau kita punya musuh itu hidupnya akan jadi sempit, gitu ya. Fa innaha tufdihuka wa tudayyi'u awqatak. Ya punya musuh itu cuma akan menghabiskan waktu kita, ya, membuat kita sempit aja, membuat kita risih, gitu ya. Jadi jauhilah permusuhan. Wa 'alaika bitahammul. Nah, kalaupun kita nggak salah apa-apa tapi orang apa namanya memancing permusuhan sama kita, ya udah bitahammul, kita bersabar ya, kita apa namanya menanggung beban itulah ibarat. Jadi bersabar saja. La siyama minas sufa, apalagi ya terutama lebih-lebih lagi kalau seandainya orang-orang yang cari masalah dengan kita itu padahal kita nggak punya masalah dengan mereka adalah orang-orang bodoh. Jadi kalau orang-orang bodoh ya udah biarkan sajalah ya. Qala Isa bin Maryam, berkata Isa bin Maryam ya alaihi salatu wasalam, yahtamilu minas safihi wahidat, yahtamilu minas safihi wahidah kaitar bahu asyrat. Ya, bersabarlah dari sikap seorang bodoh. Ya. Jadi kita bersabar dari sikap satu orang bodoh, kaitar bahu asyrat, supaya kita bisa mendapatkan 10 kelipatan keuntungan. Jadi bersabar terhadap satu orang kita dapat keuntungan 10 kali lipat. Jadi value kita bertambah 10 kali lipat, naik 10 kali lipat ketika kita mampu bersabar dari satu orang bodoh yang berniat buruk kepada kita. Ya, jadi jangan kita yang memancing, ya biarkan saja kalau orang memang dengki kepada kita, gitu ya. Syairun, dalam sebuah syair, walau tunasa qarnan ba'da qarnin, ya ada sebuah syair, aku pernah menguji, ya walau itu menguji dalam arti bukan memberikan ujian tapi lebih kepada meriset ya, adalah menemui banyak orang dan melihat banyak orang, qarnan ba'da qarnin, ya generasi ke generasi, ya dari masa ini masa itu dilihat, saya pernah lihat semua, kata orang yang membuat syair ini. Falam ara ghaira khattalin wa qali. Aku tidak pernah melihat ya mereka manusia-manusia ini kecuali orang-orang yang apa namanya pengkhianat atau suka murka. Jadi orangnya yang aku lihat ini kebanyakan ya. Jadi orang-orang, aku telah melihat banyak orang dan kebanyakan orang ini ya kebanyakannya adalah orang-orang yang pengkhianat lah atau punya sifat-sifat buruk lah secara umum. Seperti itu.
Walam ara fil kutubi asyadda waq'an wa ashaba min mu'adatir rijalin. Aku tidak pernah menemui suatu permasalahan yang lebih sulit, lebih berat, ya kecuali daripada ketika ada permusuhan seseorang. Jadi kalau permusuhan itu sudah berat kasusnya. Itu permasalahan yang paling berat. Ya bahkan sampai ada dendam 7 turunan gitu kan. Kita sering dengar kakek saya dulu begini sama kamu. Gitu kan. Jadi dendam kakeknya diwariskan terus-menerus 7 turunan sampai ke bawah. Nah itu kan sesuatu hal yang buruk. Karena itu salah satu yang paling sulit untuk diselesaikan itu adalah permusuhan. Makanya hindarilah permusuhan sebanyak mungkin. Waduktu mararatal asya'i turra wa ma duktu amarra minas su'ali. Aku telah merasakan kepahitan hidupnya, beraneka ragam kepahitan hidup, dan aku tidak pernah merasakan yang paling buruk, yang paling pahit kecuali dari sikap meminta-minta. Ini hanya sebagai tambahan daripada yang disampaikan sebelumnya. Wa iyyaka wa antadhunna bil mu'minina su'an. Nah, jauhilah juga atau hindarilah ya untuk berprasangka buruk kepada seorang mukmin. Jadi seorang penuntut ilmu harus punya prasangka baik kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada orang lain, bukan berprasangka buruk. Fa innahu man sya'al adwa, adawa. Karena sesungguhnya prasangka buruk merupakan sumbernya ya sumbernya permusuhan. Jadi kalau kita bertanya permusuhan itu dari mana asalnya? Dari kita menganggap buruk orang. Ya mungkin ada orang yang ngelewatin kita nggak nyapa kita. Kita prasangka buruk gitu kan. Oh dia nggak nyapa kita apa bagaimana? Akhirnya kan timbul permusuhan. Kita benci sama dia segala macam. Padahal kalau kita bisa berpikir positif, oh mungkin dia ada masalah. Jadi beliau orang-orang ini nggak fokus untuk melihat kiri kanan, dia hanya fokus mengkir masalahnya sambil nunduk dan nggak melihat kita. Kan bisa kita berpikir positif. Nah, kalau kita berpikir positif itu apakah akan timbul kebencian? Itu kan tidak. Nah, berbeda halnya dengan kalau kita dari awal sudah punya rasa suudzon, ya, prasangka buruk sehingga yang muncul adalah muadah, ya, permusuhan-permusuhan, adawah, kebencian-kebencian, permusuhan-permusuhan yang muncul. Wala yahilu dzalika dan hal demikian ya suudzon itu la yahil ya tidak boleh sebenarnya dilakukan ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam pada dalam hadis itu mobil mukminin khairan. Ya Rasulullah memerintahkan kita untuk berprasangka baik kepada kaum mukminin ya. Maksudnya adalah kita tidak boleh berprasangka buruk kepada kaum mukminin gitu ya. Wa inna ma yansha'u dzalika min khabathin niyyah. Ya munculnya prasangka itu biasanya dari niat yang buruk ya wasu'is sarirah dan sikap perilaku kita yang buruk. Jadi perbaiki diri, insya Allah kita juga akan bisa berprasangka baik kepada orang. Jadi kalau seandainya orang itu suka berprasangka buruk saja berarti dirinya itu buruk gitu. Ya. Dalam hatinya hanya niat yang buruk, rasa dengki, rasa iri dalam hati. Maka hilangkan semua sifat-sifat itu. Kama qala Abu Thayyib, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Thayyib, idza sa'a fi'lul mar'i sa'a apabila seseorang itu perbuatannya sering melakukan perbuatan yang buruk, maka prasangkanya pun akan sering buruk gitu. Jadi kalau kita kebiasaan melakukan perbuatan buruk, prasangka-prasangka yang biasa muncul juga adalah prasangka-prasangka buruk biasa. Wasaddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Nah, sesuatu yang kita keragui awalnya, jadi dibenarkan gara-gara prasangka itu. Jadi misalkan kita ragu nih, apakah dia sedang ada masalah atau tidak, atau mungkin apakah dia benci sama saya atau tidak. Tapi gara-gara kita terbiasa berbuat buruk, kalau terbiasa juga untuk berprasangka buruk, akhirnya muncul prasangka yang fix nih, dia itu benci sama saya, dia itu marah sama saya harus balas sih. Padahal dia nggak ada masalah sama kita. Jadi sesuatu yang awalnya meragukan karena suudzon tadi, prasangka buruk, jadi seolah-olah mendukung gitu ya, seolah didukung oleh prasangka itu. Jadi seolah menjadi benar, oh benar ya. Padahal tidak seperti itu. Wa ada muhibbihi, akibatnya apa? Orang-orang yang dia cintai, yang saling mencintai sebelumnya, jadi orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia temani sebelumnya, sahabat-sahabatnya, dia musuhi semua. Ya biqauli yang udah tinggi. Wa asbaha fi lailin minasyati muslimi. Nah, dan seolah-olah perumpamaannya seperti orang yang berada di kegelapan malam, yang nggak tahu nih mana yang benar, mana yang salah, mana lubang, mana jalan yang baik, mana jalan yang rusak, ya mana lubang itu segala macam nggak tahu, diterabas semua, gitu ya. Seolah semuanya itu gelap semua. Nah, itu perumpamaan orang-orang yang berprasangka buruk, ya, sering berprasangka buruk, semuanya dianggap buruk sama kita. Jangan-jangan di sini ada lubang, ini jalan, jangan-jangan ini jalan buntu, jangan-jangan ada jurang di depan. Padahal kan kita nggak tahu karena di kegelapan malam seperti itu. Makanya jauhi sifat yang demikian. Ya, wa ansyatu li ba'dihim, ya. Aku juga wa unsyitu, ya, aku pernah juga diperdengarkan sebuah nasyid, sebuah syair li ba'dihim milik sebagian para ulama, tanah anil qabihi wala turidhu. Ya, hindarilah atau menjauhlah dari perbuatan buruk. Ya. Jadi dari hal-hal yang buruk. Jadi kita dianjurkan untuk menjauhi hal yang buruk. Termasuk kalau kita punya teman yang buruk, kita jauhi, atau seseorang yang berbuat buruk kepada kita, kita tinggalkan aja dia. Ibaratnya seperti itu. Wala turidhu. Jangan juga kita punya keinginan, punya hasrat untuk berbuat buruk juga, gitu ya. Kita diperlakukan buruk, jangan punya hasrat kemudian membalas dengan perbuatan buruk, jangan yang seperti itu. Waman aulai tahu hasanan fazidhu. Nah, siapa yang terbiasa kita lakukan baik, jadi ada orang yang biasa kita perlakukan baik,
fazidhu, maka tambah. Jadi selalulah untuk berbuat baik kepada orang tersebut ya, tambah kebaikannya. Satu, famin aduwika kulla kaidin, ya, maka hal yang demikian akan menjaga kita dari apa namanya, rencana-rencana jahat orang yang berbuat buruk kepada kita gitu. Jadi ibaratnya mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan, dan kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Jadi kita akan merasa aman. Jadi kalau nggak mau punya musuh, berbuat baiklah sama semua orang. Ya, kalau kita berbuat baik sama semua orang, kita nggak ada musuh, kan hidupnya jadi tenang gitu kan. Idza kadal adu fala taqifu. Nah, kalau seandainya kita temukan musuh kita berencana buruk kepada kita, fala taqifu, jangan ikut-ikutan berencana buruk kepada dia. Jangan langsung dibalas atau segala macam, biarkan saja ya. Karena setiap orang akan dibalasi dengan apa yang kita buat. Kita berbuat baik, orang juga akan baik kepada kita. Kita berbuat buruk, maka orang juga akan berbuat buruk kepada kita. Wa unsitu li Syekhil Amin Abdul Fattah Al-Basti rahimahullah taala, aku pernah juga diperdengarkan syair milik Syekh Amin Abdul Fattah Al-Basti, Dzul akli la yaslahu min jahili, ya yasumu dzulman wa i'nata fal yakhtar silma ala harbihi wal yalzamil insata insata, ya. Orang yang berilmu, zul akli, orang yang berakal itu tidak akan pernah selamat dari orang bodoh. Dalam arti apa? Maksudnya bukan berarti yang tidak-tidak maknanya, tapi lebih kepada dimanapun kita berada di belahan dunia manapun, orang yang berilmu itu pasti akan nemui yang namanya orang bodoh di sekitarnya. Jadi mau, wah saya malas nih, kan kita kalau berhubungan sama orang bodoh kan sulit ya hidupnya ya. Jadi mereka itu ngeyel misalkan orang-orang bodoh. Nah, seorang alim mau cari tempat seaman apapun, ya sebaik apapun lingkungannya, pasti akan ketemu sama orang-orang bodoh, kata beliau. Ya sumul man wa'nata, yang mana orang-orang bodoh tersebut sukanya adalah berbuat zalim ya, berbuat permusuhan ya, selalu melakukan hal-hal buruk lah intinya kepada kita. Jadi ibaratnya orang alim ini kan, misalkan kalau kita seorang alim, kita mau cari tempat yang nggak ada orang jahatnya, cari tempat yang nggak ada orang bodoh yang suka menzalimi kita, itu nggak akan ketemu. Jadi pasti akan ketemu, kata beliau. Falyahtarisil ma'ala harbi. Maka kalau kita bertemu dengan orang yang semacam itu, yang suka berbuat buruk, orang bodoh itu, ya, maka pilihlah kedamaian ketimbang memerangi. Artinya kita berdamai sajalah sama orang itu, jangan malah milih perang gitu kan. Dia ngajak perang, kita balas perang, jadinya perang dunia gitu kan. Tapi kalau dia ngajak perang, kita damai aja. Dalam arti ya cari damai, kita nggak usah cari masalah dengan mereka. Terserah mereka mau berbuat apa, tapi ya kita nggak usah cari masalah. Ya, wal yalzami insota insota, dan teruslah atau senantiasalah untuk berusaha insot ya, diam ya, insota. Kalau dia berkicau ya, ibaratnya kalau dia ngomong udah biarkan, dengarkan saja, selalu udah gitu. Kita nggak usah nanggepin, karena kalau ditanggapi orang bodoh itu akan menyulitkan diri. Makanya kan dalam riwayat Imam Syafi'i pernah berkata, saya itu kalau berdebat sama orang bodoh saya pasti kalah gitu. Ya kenapa? Karena orang bodoh itu ngeyel, ya disampaikan kebenaran itu mereka nggak menerima kebenaran, mereka terus cari celah, cari celah, cari celah, karena ngeyel gitu ya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau saya berdebat sama orang alim saya menang, ya. Karena itu saya sering menghindari perdebatan dengan orang bodoh, atau bahkan nggak pernah berdebat sama orang bodoh, karena pasti kalah ya. Orang orang bodoh itu akan selalu merasa menang, akan selalu merasa benar, padahal dirinya itu sendiri adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Wallahu alam, demikian pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.